Kalau kita melihat puasa itu, hakikat puasa itu as-siyamu al-imsaku anisyai. Puasa itu menahan diri, mengekang diri dari sesuatu. Artinya puasa yang kita lakukan itu adalah proses atau kemampuan mengendalikan diri kita, kemampuan menahan gejolak nafsu syaitoniah yang ada pada diri kita. Bapak ibu-ibu lihat bapak-bapak yang ada di atas itu, ketika melakukan korupsi, apakah mereka kurang ilmunya? Tidak. Apakah ilmu agamanya sedikit? Tidak. Apakah mereka tidak tahu hukum? Paling tahu. Tetapi kenapa mereka melakukan pelanggaran? Karena tidak ada kemampuan di dalam melakukan pengendalian diri. Orang melakukan hal-hal yang dilarang padahal dia tahu, dia paham, tetapi tetap ditabrak langgaran itu karena dia tidak seimbang, karena dia tidak mampu melakukan pengendalian diri yang baik. Proses pengendalian diri nafsu yang baik itu dilatih, diajari oleh Allah melalui puasa. Jadi puasa yang kita lakukan itu adalah kemanfaatannya kembali kepada kita, untuk kita. Dan puasa itu juga mencetak manusia supaya bertakwa. Orang yang bertakwa oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Kalau kita ingin meraih predikat takwa itu, maka ada nilai-nilai ajaran di dalam puasa, mengendalikan diri, berbuat baik, ihsan, imannya dikuatkan walaupun sudah ada yang menggiurkan, sudah hausnya setengah mati, tidak ada orang, tetap tidak dilakukan untuk minum. Kenapa? Karena merasa bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah. Itu ciri-ciri sifat-sifat mutakin. Orang mutakin itu peduli ada orang tidak ada orang, tetap yakin bahwa dia dilihat dan diawasi oleh Allah, sehingga apa yang dilarang tidak akan dilakukan. Itu juga manfaatnya kembali kepada kita puasa. Demikian juga kemanfaatan wakaf, zakat, infak, sedekah. Itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Karena zakat, infak, sedekah itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Allah kemudian berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat dari orang-orang yang kaya itu. Karena kalau zakatnya itu diambil nanti, orang itu akan menjadi suci, orang itu akan dibersihkan dari harta-harta yang kotor. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu, harta-harta yang subhat, harta-harta yang kotor dibersihkan. Termasuk tutahhiruhum, juga disucikan, wa tuzakkihim biha. Disucikan juga mental, jiwa, hati yang kikir, dibersihkan oleh Allah sehingga menjadi pemurah. Jadi orang yang berzakat itu kebaikannya untuk dirinya sendiri, hartanya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci. Dari apa? Dari sifat-sifat bakhil. Akan kembali kepada siapa? Kembali kepada pelaku ibadah itu sendiri.